hubungan, keterkaitan, apakah itu mempengaruhi atau tidak mempengaruhi variabel dependent, maka kita perlu menganalisis dengan metode yang lain, metode kausatif. Jadi kalau korelasional ingin mengetahui hubungan, seberapa hubungan itu mengikat, kuat, sedang atau lemah, maka memang dampak akhirnya itu akan memberikan efek. Tapi penelitian korelasional tidak menyimpulkan sebab akibat. Dia hanya menyimpulkan bahwa 2 atau 3 variabel yang saling berhubungan itu memiliki hubungan yang relatif lemah, sedang, atau kuat. Itu saja. I see those tears in your eyes, and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. If your ghost pulls you apart, and it feels like you lost who you are, my love, there's no need to hide. Just let me love you when you're... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Fadli Ajar Fahriyal. Kali ini kita kesempatan untuk membahas materi multi correlation dan multi regression untuk Magister Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 2020. Nanti teman-teman magister akan memperoleh file dari saya. Nama filenya adalah multi correlation dan multi regression. Ini adalah contoh dari penelitian magister untuk ilmu agama Islam di kampus. Jadi kebetulan ada contohnya. Jadi ini adalah analisis korelasi dan multi korelasi, lalu regresi dan multi regression. Jadi ada 4. Ada correlation, kemudian ada regression, kemudian ada yang multi correlation dan multi regression. Keempatnya itu akan saya ujikan ke dalam ujian akhir semester program magister. Nah, di sini saya memberikan tutorial singkat bagaimana nanti teman-teman bisa menjawab soal-soal UAS tersebut. Teman-teman bisa lihat, buka di sheet penelitian. Di dalam sheet penelitian tersebut ada nomor, ada nama responden, ada variabel, kita sebut dia variabel X1, kemudian ada variabel X2, dan ada variabel Y. Di sini ada, ya teman-teman bisa lihat, ada 30 responden yang menjawab kuesioner tentang variabel X1, yaitu motivasi belajar, X2 berupa disiplin belajar, kemudian menurut hipotesis dan teori yang ada disinyalir kedua variabel independen ini, yaitu motivasi belajar dan disiplin belajar ini mampu meningkatkan hasil belajar. Jadi
ada 3 variabel, yaitu 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel dependennya adalah target hasil belajar. Teman-teman perlu ketahui bahwa baik korelasi yang digunakan dalam ilmu pendidikan maupun ilmu hukum atau ilmu sosial itu memiliki kemiripan dalam hal variabelnya. Ilmu pendidikan juga adalah ilmu sosial yang merubah perilaku individu menjadi lebih permanen. Itu adalah filosofis dari ilmu pendidikan. Nah, di sini juga ada hasil belajar, ya, variabel dependen dan 2 variabel independen. Di dalam penelitian korelasional, penelitian korelasional itu sebenarnya penelitian yang ingin mengetahui hubungan, bukan ingin melegitimasi adanya pengaruh. Ya, banyak saat ini yang berpendapat bahwa korelasional itu di dalam judulnya itu ada kata pengaruh. Kalau dalam research, istilah pengaruh itu beda lagi metodologi yang kita sebut dia dengan causative research. Causative, ya, cause and effect, sebab akibat. Jadi karena ada sebab, cause, maka akan mengakibatkan efek, ya, causative. Sedangkan penelitian korelasional itu tidak ada kaitannya dengan sebab akibat. Korelasional itu hanya ingin mengetahui hubungan, keterkaitan. Apakah itu mempengaruhi atau tidak mempengaruhi variabel dependen, maka kita perlu menganalisis dengan metode yang lain, metode kausatif. Jadi, kalau korelasional ingin mengetahui hubungan, seberapa hubungan itu mengikat, kuat, sedang atau lemah, maka memang dampak akhirnya itu akan memberikan efek. Tapi penelitian korelasional tidak menyimpulkan sebab akibat. Dia hanya menyimpulkan bahwa 2 atau 3 variabel yang saling berhubungan itu memiliki hubungan yang relatif lemah, sedang, atau kuat. Itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada sebab akibat. Jadi penelitian korelasional, ya, apapun itu variabelnya, hanya akan menyimpulkan bahwa variabel di antara variabel itu apakah terikat, kuat, lemah, atau sedang. Benefitnya nanti ada, tujuannya juga ada, tapi saya tekankan lagi, bukan untuk menjawabkan adanya sebab akibat. Ya, digarisbawahi, tidak menyebabkan adanya sebab akibat. Jadi kalau di sini ada motivasi belajar mengakibatkan hasil belajar, itu adalah kesimpulan yang keliru. Disiplin belajar mengakibatkan hasil belajar meningkat, itu adalah kesimpulan yang keliru. Kalau ingin berkesimpulan bahwa motivasi mengakibatkan hasil belajar meningkat, maka tidak tepat apabila menggunakan metode penelitian korelasional. Begitu, ya. Apa dong yang tepat? Banyak, ya. Ada analysis of variance, one way maupun two way. Kemudian ada uji T, student T, begitu, ya. Nah, teman-teman magister hukum ini ada 4
yang teman-teman harus kuasai supaya lulus statistika sosial, ya, untuk UAS-nya, yaitu correlation menggunakan analisis person product moment, kemudian regression, lalu ada multi correlational dan multi regression. Ya, semuanya ada di sini di dalam file ini. Oleh sebab itu kita akan bahas satu persatu persitnya. Ya, ini adalah hasil penelitian yang diperoleh dari mahasiswa tesis, hanya saja untuk bidang pendidikan agama Islam. Teman-teman perhatikan nama responden A1. Kita nama saja A1. Di dalam kuesioner yang dibagikan, untuk mengukur A1 ini, motivasi belajarnya, disiplin belajarnya, dan hasil belajarnya merupakan orang yang satu, individu yang satu. Sebut saja namanya Anwar, misalkan begitu ya. Jadi di dalam satu individu itu kita akan mengukur seberapa tinggi motivasinya, seberapa tinggi disiplinnya, kemudian seberapa tinggi hasil belajarnya. Jadi ada 3 variabel, cuman yang menjawab adalah satu orang individu. Begitu ya. Nah, ini memberikan hasil seperti ini. Motivasi belajarnya 93, disiplin belajarnya 80, hasil belajarnya 64. Tentu ya, ini memiliki makna 93, 80, 64 ini memiliki makna tergantung dari definisi variabelnya. Variabel motivasi belajar skornya 93, disiplin belajar skornya 80, hasil belajar skornya 64. Begitu ya, ini adalah hasil yang sudah jadi. Saya tidak membahas bagaimana ini muncul, tapi saya akan membahas analisis korelasi, regresi, multi korelasi, dan multi regression. Itu. Ya, jadi di sini, nah di sini di bawahnya ada deskriptif statistiknya masing-masing variabel ini. Ya, nah begitu. Ini semuanya sudah otomatis terisi. Jadi kalau teman-teman rubah ini, maka akan berubah semuanya. Sebagai contoh, misal coba saya ganti dia jadi 60. Ya. Kemudian yang ini jadi 78. Yang ini jadi 80. Nah, di sini akan berubah begitu ya. Ya. Coba saya undo lagi. Gitu ya. Nah, berubah. Ini tambahan yang saya berikan untuk sheet data penelitian. Jadi ini raw materialnya, data mentahnya, data dari lapangan sudah jadi seperti ini ya. Nah, jadi tinggal kalau nanti di ujiannya ada soal yang diberikan kebetulan sama jumlahnya 30, maka tinggal mengganti ini saja semua. Lalu hasilnya akan terlihat dari data penelitian sampai ke ya multi regression, akan berubah semuanya. Begitu. Jadi ini sangat membantu sekali teman-teman untuk dalam men-save waktu. Ya, nggak perlu lagi menghitung satu-satu karena teman-teman bukan mahasiswa S1 begitu ya. Kalau untuk mahasiswa S1 ya saya harus menjelaskan satu persatu, tapi karena teman-teman ini magister dan hukum, jadi ambil puncak-puncaknya saja kita begitu ya.
Tapi kalau teman-teman ingin mempelajari satu-satu bagaimana ini bisa dibuat begitu, silakan ya. Di sini ada median begitu, kemudian ada proses-proses formulanya begitu ya. Silakan dipelajari kalau penasaran begitu ya. Di sini sebenarnya sudah ada analisis deskriptifnya, baik pemusatan data maupun penyebaran data ya. Dan di sini pun juga sudah kelihatan correlationnya ya. Ini correlation motivasi belajar X1 ini terhadap Y ya. Ingat, kalau correlation X1 berarti dia masih R1 ya. Ini bisa teman-teman lihat di model korelasi ya. Di model korelasi nah, di model korelasi ini ya, lihat R1 adalah korelasi sederhana X1 terhadap Y. Di sini memberikan hasilnya R1 adalah minus 0,45. Jadi X1 itu maka R1. Kalau X2 maka R2 korelasinya. Kalau R3 X1 terhadap X2 atau sebaliknya, tidak ada masalah. X1 terhadap Y, Y terhadap X1 sama saja. Ya, ini terlihat nanti di multiple correlation matrix. Kita akan bahas nanti. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa baik R1, R2, R3 itu adalah X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan R3 itu adalah X1 terhadap X2 atau sebaliknya, masing-masing semua sebaliknya. Kemudian di sini ada R besar, kita sebut dengan resultant atau multiple correlation. Ya, ini dia. Ini simbolnya R besar. Ini semua adalah ringkasan dari analisis perubahan yang ada di data penelitian. Jadi teman-teman hanya cukup mengganti ya, menulis ulang penelitian teman-teman, kemudian akan memberikan hasil sampai ke multiple regressionnya ya. Ini multiple regressionnya, persamaannya ya. Tapi ada sedikit modif, nanti saya jelaskan di mana modifnya begitu ya. Oke, jadi itu tentang data penelitian. Saya sarankan sebaiknya teman-teman segera untuk mempraktekkan, melihat dan mencoba-coba begitu ya, supaya langsung melekat gitu, supaya tidak lupa. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's Marvin Gaye and get it on.